Ketika dia ngelihat kamu untuk terakhir kali itu, dia bilang apa? Menyampaikan apa? Dia bilang, jangan khawatir Yu-chan, aku bakal menyelamatkan kamu. Dan setelah ngomong kayak gitu, badan Mikaela yang terbelah ini langsung meledak. Karena saya Nasan, selamat datang kembali di Speak. Jadi kali ini mari kita lanjutkan Owari no Seraphnya di part ke-21 ini. Dan ini akan menjadi part yang mungkin paling menggelegar dari semua part yang sudah dan akan ku buat nantinya. Buat yang sudah baca manganya, jangan bahasa halusnya itu jangan anjing lah. Gak usah spoiler gitu maksudku ya. Kalau tipis-tipis oke gitu, aku terima gitu, nggak masalah. Kalau mau spoiler tipis-tipis aku izinkan. Tapi kalau spoilernya udah berat, jangan salahkan aku kalau misal komentarnya nanti aku hapus. Alasan kenapa aku ngebahas manganya Owari no Seraph itu ya bukan karena aku ngefans berat sebenarnya. Aku suka, aku menikmati, dan aku tahu satu, ini seri itu potensial sekali sebenarnya. Aku tahu betul kalau ini seri itu punya premis yang menjanjikan dan jangka panjangnya bakal keren. Yang kedua, aku tahu kalau kemungkinan animenya bakal dilanjutin itu sudah mendekati angka 0%. Jadi karena itu, menurutku aku nggak bakal nge-spoilerin kalian. Karena animenya kelihatannya udah nggak mungkin bakal dibuat, ya bakal dilanjutin gitu loh. Jadi ya caranya supaya kita bisa menikmati seri ini ya dari manganya. Makanya aku bikin pembahasannya. Dan langsung kita mulai aja, silahkan di like, share, subscribe. Kalau kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Mari kita mulai cerita epicnya. Kita akan mencapai klimaks dari aksi Booyah ini. Setelah 2-3 part kemarin itu Yuichiro, Mikaela dikejar-kejar, diburu sama Guren yang udah bergabung kekuatannya dengan Shimahiro sama Noya. Kali ini kita akan saksikan akhir pertempuran mereka, di mana si Asura Maru yang mengendalikan tubuhnya Yuichiro ini ngeluarin 2 sarung pedang. Sarung pedangnya aja, bilah pedangnya nggak ada. Tiba-tiba Guren nyadar dari belakang dia, itu kayak ada yang mau nyerang gitu, ada yang mau nusuk. Terus tiba-tiba dia langsung ketusuk 2 pedang. Dia sempat sadar dan bisa dihindarin, bisa ditangkis, tapi ada satu yang kena pipinya dia. Dan di situ Guren sadar, oh ini kekuatannya bahaya gitu kan, memunculkan pedang yang nggak kasat mata nih, tiba-tiba bisa nyerang dia. Nah, dari itu semua serangan tak kasat matanya ini diserahkan ke Mahiru sama si Guren. Nah, si Asura Maru yang mengendalikan Yuichiro ini lanjut nyerang lagi, ngeluarin Asura Kanon lagi. Itu mengelilingi gedungnya tempat mereka bertarung itu ya, banyak banget. Dan semuanya tuh diarahkan ke arahnya si Guren. Jadi Guren langsung ditusuk dari pedang segala macam arah. Begitu Mikaela sama Yuichiro ini udah ngerasa kalau udah keserang nih orang gitu kan, tiba-tiba Gurennya hilang, badannya hilang, berubah jadi kayak kertas segel sihir. Ternyata si Gurennya pindah tempat gitu ya, pakai kertas segelnya itu tadi. Dia muncul di belakangnya mereka berdua itu, terus dia nancepin segel untuk menghentikan gerakan Mikaela sama Yuichiro. Kemudian langsung nusukin suntikan penenang kayak yang sebelum-sebelumnya dipakai itu ya, buat menenangkan iblis. Jadi supaya si Yuichiro ini nggak mengamuk, nggak menggila dengan kekuatan iblisnya, mau ditenangkan nih, dijinakkan sama Guren. Ketika si Asura Maru yang mengendalikan tubuh Yuichiro ini sadar gitu kan, dia bakal mau disuntikin itu, dia langsung ngalangin suntikannya tadi, jarum suntiknya pakai telapak tangannya dia. Guren merasa terhalangi, dia langsung panggil pedang Mahiru no Yo-nya dia, dan itu ditusukkan ke arahnya jantung Yuichiro. Jadi dari belakang itu nusuk langsung masuk ke dadanya Yuichiro. Dan di saat itu akhirnya jarum suntiknya dilepas dari tangannya Yuichiro tadi, disuntikin ke lehernya dia. Maka tenanglah ini akhirnya si Yuichiro. Kesadarannya kembali pulih jadi Yuichiro yang normal. Padahal lagi di saat-saat genting kayak gitu, itu dengan kekuatan Asura Maru mereka berdua. Itu dengan kekuatan Asura Maru bisa overpower, tapi akhirnya kekuatan itu direnggut nih sama si Guren, ditenangkan. Mikaela ngeliat hal itu, dia langsung maju lompat menerjang si Guren, langsung digigit lehernya, disedot darahnya. Dengan tujuan ya supaya bisa menghentikan Guren, tapi Guren langsung sadar itu pedangnya dia yang nancep di badannya Yuichiro tadi langsung dicabut sama dia. Terus kepalanya Mikaela tuh, jidatnya digetok pakai pegangan pedangnya. Dan itu Mikaela langsung terlempar gitu kan, nabrak tembok gitu dia. Kenceng banget, keras banget. Terus kemudian Gurennya mendekati ke arahnya si Mikaela. Mikaelanya udah kayak pasrah gitu kan, maksudnya nggak bisa kemana-mana, dia udah diserang kayak gitu, mau lari pun juga nggak bisa. Di sisi lain ada Yuichiro, temen dia ini yang masih mencoba untuk regenerasi, mencoba untuk pulih, karena ya itu tadi badannya ditusuk gitu kan, jantungnya ditusuk. Untuk regenerasinya lebih lama, mana iblisnya dia barusan dijinakin pula gitu kan. Maka si Mikaela mikir ini nggak bisa kemana-mana lagi gitu kan. Supaya Yuichiro aman, Yuichiro selamat,
aku harus jadi baitnya, aku harus jadi korbannya. Maka saat itu Mikaela langsung ngumpulin semua kekuatannya dia nyuruh pedangnya itu, kalau pedangnya vampir itu kan bisa nyedot darah gitu ya, itu nyedot darah sebanyak mungkin dari badannya dia supaya bisa ngalahin si Guren ini. Dan di saat Gurennya semakin mendekat mau nyerang si Mikaela, si Mika bilang sama ke Yuichiro, jangan khawatir Yu-chan, aku bakal menyelamatkan kamu. Di saat itu Guren langsung nebas Mikaela jadi 2, dibelah gitu ya. Tapi di saat itu juga Mikaelanya karena udah ngumpulin kekuatannya itu tadi, langsung nebas si Guren. Dan itu kekuatan tebasannya gede banget sampai membelah gedung di seberangnya dan bahkan sampai ke atas langit gitu. Itu udah gede banget, kekuatannya hancur lebur segala macamnya. Termasuk gedungnya mereka bertarung itu sendiri juga hancur lebur. Nah di sisi lain kita ngelihat Shinoa CS nih lagi mendekat tuh, lagi coba cari cara untuk menyelamatkan si Yuichiro. Di 2 part sebelumnya kan udah aku ceritain gitu ya, itu si Mitsuba, Shinoa udah kumpul lagi sama Yoichi dan Kimizuki. Di situ mereka naik mobil gitu ya, dan Kimizuki-nya kelihatannya udah siuman nih, dia yang nyetir mobilnya. Tiba-tiba mereka ngeliat serangannya Mikaela itu tadi, dan tiba-tiba dari sisi kiri mereka itu gedung hancur lebur semua. Di situ mereka sadar, oh ini ada kekacauan, jangan-jangan Yuichiro di situ. Si Yoichi dengan kekuatan snipernya dia coba ngelihat, bener tuh ternyata ada badannya Yuichiro di tengah puing-puing gedungnya itu tadi, terjun bebas ngejar badannya Mikaela yang udah kebelah jadi 2. Maka si Kimizuki dan yang lainnya udah ngerti gitu kan, oh udah nandain si Yuichiro ada di sana, ayo kita kejar ke sana. Itu Kimizuki langsung gaspol, tancep gas gitu ya, langsung secepat mungkin ke sana. Dan di saat itu kita ngelihat si Shinoa yang mana karena dia punya rasa gitu kan sama Yuichiro, dia sedih juga nih ketika tahu kalau Yuichiro juga sedih. Maka dia juga berusaha segimanapun nantinya ketika udah sampai, dia bakal ngelindungin si Yuichiro ini tadi. Nah tapi di saat itu dia bertanya sama dirinya sendiri, ini aku bisa nggak ya? Jangan-jangan nanti ketika aku manggil iblisku yang keluar malah si Kamadoji. Dia coba ngetes gitu kan, dia manggil iblisnya dia yang keluar apakah si Kamadoji atau si Chan. Dia kan manggilnya si Chan ya, perwujudan iblisnya yang warnanya hitam itu, yang kayak api hitam itu kan dia manggilnya si Chan. Yang mana nih yang bakal keluar? Dan ternyata yang keluar si Chan-nya ini. Shinoa-nya udah tenang gitu kan. Terus kemudian si Kimizuki-nya bilang, ini kita akan belok ke kiri tajam nih. Ini aku lagi gaspol, mending kalian cari pegangan karena aku bakal banting setir lumayan kenceng nih. Terus kemudian si Shinoa-nya dengan pede bilang, nggak usah banting setir, nggak usah direm segala macem. Percaya sama aku. Nanti aku bakal nancepin senjataku ini, sabitku ini ke gedung gitu ya. Terus kita pakai itu jadi ayunan, jadi supaya bisa belok gitu ya. Jadi begitu lulus langsung belok supaya nggak perlu ngerem gitu. Si Kimizuki-nya awalnya nggak percaya, tapi setelah si Shinoa-nya bilang, aku ini punya kekuatannya progenitor pertama nih, nggak usah takut, aku nih bakal kuat banget. Maka dicoba akhirnya sama Kimizuki gitu kan, tetap gaspol, dia nggak direm. Dan bener aja si Shinoa langsung nancepin sabitnya dia, berbeloklah itu mobilnya. Tapi karena kan belokan tajam gitu ya, si Shinoa waktu pegangan sama mobilnya itu, salah satu pintu mobilnya patah. Jadi malah karena udah melanting berbelok gitu, Shinoa-nya terbang malah. Begitu Shinoa terbang, dipegang kakinya sama Mitsuba juga ikut terbang, dipegang kakinya sama Yoichi. Terus ketika Yoichi mau megang si Kimizuki, satu-satunya orang yang masih ada di mobil, yang kepegang malah kacamatanya. Kimizuki-nya langsung refleks megang mereka bertiga itu tadi dengan satu kakinya nyantol di setir. Dan akhirnya ya udahlah, mereka semua selamat. Dengan belokan tajam itu tadi, semuanya sekarang melaju ke arah Yuichiro. Di sisi lain kita bertemu kembali dengan Yuichiro yang sedang nangis gitu kan, dia teriak histeris karena si Mikaela temennya dia, mahoannya dia terbelah jadi 2. Dia coba manggil-manggil si Mikaela dengan histeris. Dia bilang, kamu jangan mati gitu, maksudnya jangan sampai mati, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak ngerti caranya hidup kalau nggak ada kamu gitu, aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Nah tapi di saat itu tiba-tiba Mikaelanya ngerespon, matanya terbuka gitu kan. Tapi ketika dia ngomong, mulutnya itu tertatih-tatih, mulutnya terbata-bata, ngomongnya nggak jelas. Yuichiro ngerasa, berarti kamu mungkin perlu darah gitu ya, supaya bisa regenerasi, supaya bisa sembuh. Ini nggak apa-apa, minum darahku sebanyak mungkin, semua yang kamu perlukan aku bakal kasih, pokok kamu jangan mati, kamu bisa sembuh. Tapi di saat itu si Asura Maru dalam tubuhnya Yuichiro bilang, nggak bisa, udah nggak ketolong. Dia itu sudah kehilangan terlalu banyak darah, udah kelewat batas lah bisa dibilang. Yuichiro dengar hal itu nggak mau terima gitu kan, nggak mungkin lah gitu, pasti ada cara lah. Tolong bantu aku siapapun gitu, maksudnya mau Tuhan kek, mau dewa kek, mau setan siapapun, bantu aku minta tolong selamatkan temanku ini. Aku nggak peduli mau aku nanti yang dicabut nyawanya, mau aku kenapa, pokok temanku ini jangan sampai mati, Mikaela jangan sampai mati. Tapi sekali lagi si Asuna Marunya bilang nggak bisa. Hadapilah Yu, maksudnya dia itu sudah kehilangan terlalu banyak darah, dan vampir yang
kehilangan terlalu banyak darah dan kelaparan lah, bisa dibilang kelaparan karena perlu darah gitu ya, dia itu akan mati. Yang mana nantinya ketika vampir ini mati, dia akan berubah, berinkarnasi menjadi iblis. Nah di tengah momen kayak gini muncul nih si Ratu Loli Krul Tepes yang akhirnya nyampe di Shibuya setelah sekian lama. Aku nggak ngerti dia lari berapa kilo gitu maksudku ya. Dia baru sampai ini akhirnya, dan dia di hadapannya ketemu akhirnya dengan si kakaknya dia yang bersemayam dalam tubuhnya si Yuichiro. Tapi sayangnya momen soal Krul Tepes nggak begitu panjang karena kita bergeser ke dalam alam bawah sadarnya si Yuichiro. Asura Marunya bilang, kamu nggak perlu menyalahkan diri, itu bukan salah kamu. Itu si Mikaela memang dengan niatnya sendiri yang seperti itu. Memang ada hal yang segimanapun kita berusaha, segimanapun kita berjuang tuh memang akan ada hal-hal yang ada di luar jangkauan kita, memang nggak bisa kita kontrol. Dan seperti saat ini Mikaela, teman kamu yang kondisinya seperti ini, ya seperti inilah kondisinya, nggak bisa dipaksakan. Yuichiro-nya sambil menangis, namanya orang kehilangan gitu maksudnya ya, dia jelas nggak mau menerima omongan apapun. Dia bilang ke si Asura Marunya, diem kamu iblis, jangan kebanyakan bicara, aku nggak mau dengar suara kamu sekarang. Terus si Asura Marunya tetap lanjut bicara gitu kan, maksudnya mencoba untuk ya bilang ya hadapilah kenyataan memang seperti ini gitu loh, maksudnya memang nggak bisa mau gimana lagi gitu loh, nggak bisa dipaksakan lagi, kondisi Mikaela kan seperti ini. Dan si Yuichiro-nya tetap bereaksi sama gitu, dia tetap bilang kamu diem iblis, kamu jangan ngomong, daripada aku malah kesel, kamu malah aku bunuh, mending kamu diem aja. Si Asura Marunya kemudian bilang, kamu mau bunuh aku? Silakan, nggak apa-apa. Aku itu kan iblis. Keberadaanku adalah untuk mengabulkan keinginan dari manusia. Kalau kamu memang ingin membunuh aku, nggak apa-apa, silakan bunuh aja. Tapi tolong, jangan menangis. Kata si Asura Maru kayak gitu. Dia lanjut terus tanya ke Yuichiro, kamu terus maunya apa sih? Kamu sebagai manusia punya keinginan apa saat ini? Yuichiro-nya bilang, aku tuh nggak mau sendirian, aku tuh nggak mau kesepian lagi. Aku tuh udah lama kayak maksudnya dibuang, dicampakkan, nggak punya kayak orang yang bisa aku sayang, bisa aku andalkan. Sekarang aku akan merasakan itu lagi. Aku nggak mau kesepian lagi, aku nggak mau sendirian lagi. Terus kemudian si Yuichiro itu menyalahkan dirinya sendiri. Dia bilang, ini salahku gitu maksudnya. Aku tuh emang nggak berguna, emang monster yang seharusnya nggak pernah ada, nggak usah lahir. Karena aku nggak bisa melindungi apapun, aku nggak punya apapun juga untuk aku sayangi. Orang tuaku aja mengasingkan aku, bahkan mau ngebunuh aku. Memang seharusnya tuh aku nggak pernah ada, aku memang monster. Si Asura Marunya menanggapi, berarti kamu mau mati nih ceritanya. Oh pantesan, selama aku tinggal dalam diri kamu gitu ya, hidup dalam diri kamu itu, aku selalu merasakan ada satu kekosongan dalam hati kamu. Meskipun kamu itu nampaknya on, kelihatannya selalu ceria, gembira, ketawa-ketawa, tapi ada satu kekosongan dalam hati kamu yang memang kamu ngerasa kayak kamu tuh memang nggak pantas untuk hidup, nggak perlu ada, memang maunya mati. Karena kamu ngerasa nggak ada orang yang sayang sama kamu dan kamu kehilangan semua orang yang kamu sayangi. Asura Marunya bilang, nggak apa-apa kalau kamu mati, aku kabulkan, aku bantu kalau kamu yang mau mati. Toh lagian lebih enak gitu deh. Nanti kalau kamu mati, tubuh kamu bisa aku rasukin, bisa aku ambil alih. Si Yuichiro-nya karena udah putus asa gitu dia bilang, ya udah nggak apa-apa, kalau memang itu bisa membantu kamu, nggak apa-apa deh. Mungkin itu bisa menjadi sedikit bantuan lah. Aku bisa ada gunanya, hidupku bisa ada gunanya buat orang lain. Kemudian ya udah nih, si Yuichiro udah kayak pasrah gitu. Udah silakan bunuh aku gitu. Aku udah capek, dia bilang gitu. Drama sekali rasanya. Udah kayak pagi-pagi pasti happy. Nah terus kemudian si Asura Marunya langsung ngeluarin pedang gitu dia. Dan itu udah mau diarahkan ke si Yuichiro. Ketika dia mau nusuk Yuichiro, dia sempat berhenti dulu. Terus dia bilang ke Yuichiro, ini rasanya sebenarnya nggak pantas sih kalau aku ngomong karena aku iblis. Cuman kamu inget-inget dulu deh. Tadi sebelum si Mikaela tertebas sama si Guren itu, dia bilang apa ke kamu? Ketika dia ngelihat kamu untuk terakhir kali itu, dia bilang apa? Menyampaikan apa? Dia bilang, jangan khawatir Ryuchan, aku bakal menyelamatkan kamu. Dia udah mengorbankan dirinya. Dia tahu betul kok kalau kalian itu nggak bakal selamat, makanya dia ngorbanin dirinya. Dia tahu dengan begitu kamu bisa selamat, kamu nggak akan diserang sama Guren. Makanya dia dengan rela, dengan suka dan rela ditebas sama Guren. Tujuannya supaya kamu bisa selamat, kamu bisa tetap hidup. Masa iya dia yang sudah ngorbanin dirinya kayak gitu mau kamu sia-siakan pengorbanannya? Mau kamu biarkan semua usahanya itu terbuang sia-sia dengan sekarang kamu minta kamu malah mati? Saat itu Yuichiro langsung tersadar, dia nangis sekeras-kerasnya gitu kan, sekenceng-kencengnya. Dan di situ Asura Marunya kembali lanjut berceramah. Hidup itu memang nggak enak ya, hidup itu memang sulit gitu. Namanya manusia hidup pasti nggak enak, pasti sulit. Makanya manusia perlu yang namanya keserakahan.
perlu keinginan, sesuatu untuk dikejar, sesuatu untuk dipegang, sesuatu untuk dicapai nantinya. Itulah yang bikin manusia punya tujuan, itulah yang bikin manusia punya hidup. Nah sekarang, gak usah nangis, gak usah cengeng, hadapi kenyataan, buka matamu, buka mata lebar-lebar, lihat itu teman kamu si Mikaela yang berkorban buat kamu, hadapilah kalau memang nanti dia mati, dan jadikan itu sebagai alasan untuk tetap hidup. Nah di saat itu Yuichiro langsung kembali ke alam sadarnya dia, di pegangannya dia, di pelukannya dia itu ada si Mikaela gitu kan, tapi Mikaelanya kayak keluar kilatan aura hitam gitu ya, dan badannya dia kemudian terangkat naik, terbang gitu, lepas dari pegangannya si Yuichiro. Dan di saat itu udah makin tinggi, gak terjangkau sama Yuichiro. Di saat-saat terakhir itu Mikaelanya bisa melek gitu matanya, terus dia ngeliat si Yuichiro yang ngejar sama dia bilang, jangan nangis Yu-chan, aku bakal baik-baik aja kok, aku sayang sama kamu. Dan setelah ngomong kayak gitu, badan Mikaela yang terbelah ini langsung meledak. Dan itulah pengorbanan Yakuya Mikaela yang sebenarnya belum berakhir, dan akan kita bahas selanjutnya di part minggu depan. Jadi itu aja untuk kali ini. Kalau kalian nonton rutin dan kalian pegang, kalian ingat kata-kataku, aku pernah bilang tunggu sampai di chapter 90 karena akan ada yang mind blowing. Ya inilah yang mind blowing maksudku. Silahkan like videonya. Kalau kalian mungkin bahasan kali ini, jangan lupa komentar, di share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian yang menikmati 5 konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itadashii minasan.